biar sekalian nanti Bonita share. Oke, baik. Kali ini kita akan belajar tentang desil, ya, sama dengan kuartil dan persentil. Hanya desil itu pembaginya menjadi 10 bagian yang sama. Nah, kita perhatikan di sini, desil pertama itu dilambangkan dengan D1, desil kedua dilambangkan dengan D2, desil ketiga dilambangkan dengan D3, desil keempat dilambangkan dengan D4, dan seterusnya sampai desil ke-9 dilambangkan dengan D9. Jadi untuk desil tidak sampai dengan D10. Oke. Cara menentukan nilai data desil ke-1 atau ke I, kita lihat di sini bagaimana kita menentukan letak desil ke I. Ke-1 sampai dengan ke-9. Kita gunakan aturan letak desil ke I, yaitu kita perhatikan di sini DI sama dengan I dikali dengan N ditambah 1 dibagi dengan 10. N itu adalah banyaknya data. Setelah letak desil ke I ditentukan, selanjutnya nilai desil ke I ditentukan dengan menggunakan cara interpolasi linier atau memperkirakan sebuah nilai di antara dua buah nilai. Kita lihat di sini. Ada contoh soal berikut nilai data dari 4, 3, 9, 13, 7, 9, 15, 8, 17, 20, 11, 25, 22, 16, 18, dan 5. Maka tentukan nilai D1, D3, D5, D6, dan D8. Nah, kita perhatikan di sini, yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu data terkecil sampai dengan data yang terbesar. Dan kita lihat di sini banyaknya data adalah N sama dengan 16. Di mana letak D1? Kita perhatikan karena D1 maka I-nya sama dengan 1. Ya, I-nya sama dengan 1, kemudian N-nya 16 ditambah dengan 1 dibagi dengan 10. Maka kita dapat 17/10. Didapatkan hasil 1,7. Nah, lihat interpolasi ini nilai antara dua bilangan. Di sini 1,7 itu nilainya antara 1 ditambah dengan 0,7. Maka kita simpan di sini. Nilai D1-nya X1 berarti data ke-1 yang ini. Data ke-1 ditambah dengan 0,7. 0,7 didapat dari selisihnya di sini ya. Kemudian dikali dengan selisih antara data kedua dikurangi dengan data ke-1. Maka 3 ditambah 0,7 dikali dengan 4 min 3, hasilnya adalah 3 ditambah 0,7 sama dengan 3,7. Jadi nilai desil pertama adalah 3,7. Ya. Kemudian kita cari selanjutnya, berapakah nilai letak D3? Untuk D3 sama pengerjaannya dengan untuk mencari nilai desil pertama. Kita cari letak interpolasinya dengan cara D3 sama dengan I dikali N plus 1 dibagi dengan 10. Karena yang dicari adalah letak D3, maka I-nya diganti menjadi 3. Kemudian N-nya 16 ditambah dengan 1 dibagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 51/10. Hasilnya adalah 5,1. Nah, 5,1 ini adalah penjumlahan antara 5 ditambah dengan 0,1. Ya, maka kita simpan 0,1-nya di sini. Ya, ini bukan 0,7 tapi 0,1.
Nah, maka ini adalah 0,1. Ya. X5-nya kita lihat di sini X5. 1, 2, 3, 4, 5. X5 ini adalah data kelima. Kita punya data kelima adalah 8. Maka 8 ditambah dengan 0,1 dikali 9 dikurangi dengan 8. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 0,1 karena 9 dikurangi 8 sama dengan 1. 1 dikali 0,1 tetap hasilnya 0,1. Ketika dijumlahkan maka hasilnya adalah 8,1. Ya, jadi untuk desil ya, kita perhatikan di mana letaknya. Ya, di mana letaknya, kemudian X-nya. Ya. X-nya ini yang menentukan bukan D3-nya berarti X3, bukan. X5 ini ditentukan dari hasil pembagian. Letak kelima, X kelima. Kemudian dijumlahkan dengan hasil interpolasinya 0,1. Ya, dikali dengan X6 dikurangi dengan X kelima. Selisihnya nanti. Ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Selanjutnya, bagaimana dengan D5? Ya, D5 sama halnya dengan D3. Pertama adalah kita urutkan terlebih dahulu nilainya, ya, nilainya kemudian diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ya, kemudian kita cari X-nya sama dengan 5 atau Y-nya sama dengan 5 dikali dengan 16 tambah 1 dibagi dengan 10. Maka hasilnya adalah 85 per 10, 8,5. Nah, 8 ini adalah data ke-8. Kita lihat di sini data ke-8. Berapa data ke-8? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka didapat data ke-8 adalah 11. Ya, karena data ke-8 11, maka 0,5 ini adalah sebagai penjumlahan dari 8,5. Kemudian data ke-9-nya ini ya dikurangi dengan data ke-8. Kita lihat di sini 13 dikurangi 11 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali dengan 0,5 hasilnya adalah 1. Maka X8 ditambah dengan 1 hasilnya adalah 12. Ya, jadi kita akan melihat atau yang langkah yang pertamanya adalah kita mencari nilai letak D5-nya tersebut. Baik, untuk anak-anakku, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham penjelasan dari Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oh, paham. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sekarang silahkan Ibu minta tolong cari letak D7. Ada di mana? Silahkan. D7 letaknya ada di mana?